Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Gak ada hutang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Apa utang Indonesia terhadap Palestina? Bagus, jadi kita buka pintu sejarahnya. Tadi sempat disinggung oleh Profesor Ferry terkait saudagar Palestina yang menghibahkan nggak separuh seluruh hartanya. Tahu gak siapa? Muhammad Ali Taher. Dia ini saudagar yang memiliki beberapa media-media besar di Mesir. Orang kaya, crazy rich bahasanya itu. Dia punya perusahaan media, punya perusahaan zaitun, lahir di Nablus tahun 1896. Ketika agresi Belanda kedua, 48, saat itu Indonesia itu mengalami krisis yang sangat parah. Pemerintahan lumpuh. Ibu kota Yogyakarta juga lumpuh, masyarakat kelimpungan nyari makan. Saat itu para diplomat Indonesia di luar negeri itu berjibaku mencari dukungan. Sampai bertemu dengan saudagar ini, crazy rich Palestina ini, Muhammad Ali Taher. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri 1970, ditulis oleh Muhammad Zain Hasan. Dia cerita, dia bilang gini, suatu hari saya diajak oleh saudagar ini, Ali Taher ini, ke sebuah bank di Mesir, namanya Bank Arabia. Sampai situ, crazy rich ini tanpa basa-basi langsung menguras seluruh hartanya. Kalau saya bilang crazy rich berarti hartanya berapa miliar tuh. Itu luar biasa. Dan dia ngelihat ini ngapain kok menguras hartanya. Dikasihin ke Muhammad Zain Hasan. Dia bilang, wahai saudaraku, please gunakan hartaku ini untuk membantu perjuangan masyarakat Indonesia. Tanpa ada imbalan, nggak perlu surat-surat macam-macam. Ambil, gunakan untuk perjuangan Indonesia. Dan inilah yang membuat Muhammad Zain Hasan ini tersentuh, luar biasa sekali. Halo semua. Seperti yang kita dengar dari perdebatan Abu Janda dengan Muhammad Hussein Gaza tentang hutang Indonesia kepada Palestina, disebut satu nama yaitu Muhammad Ali Taher. Pada video ini, kita akan membahas secara tuntas tentang hutang Indonesia kepada Palestina dalam kurung Muhammad Ali Taher ini. Jadi, jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Nah, saya mau mulai dari pernyataan yang benar dari Muhammad Hussein Gaza dulu. Informasi tentang Muhammad Ali Taher didapat dari buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh Muhammad Zain Hasan pada tahun 1980. Tetapi yang tidak diberitahu oleh Hussein Gaza adalah buku ini adalah satu-satunya informasi tentang bantuan Muhammad Ali Taher kepada Indonesia. Tidak ada koran, majalah, buku, atau sumber-sumber lain yang menyebut tentang bantuan Muhammad Ali Taher kepada Indonesia. Kemudian yang dikarang oleh hayalan Hussein Gaza adalah Muhammad Ali Taher menyumbang dalam jumlah miliaran. Yang benar adalah Muhammad Zain Hasan tidak menyebutkan jumlah yang disumbang oleh Muhammad Ali Taher di dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Kemudian kepada siapakah Ali Taher memberikan seluruh uang tabungannya? Kepada Muhammad Zain Hasan, si penulis buku. Diapakan uangnya oleh Zain Hasan? Zain Hasan tidak menceritakan uangnya diapakan. Apakah masuk ke rekening pemerintah Indonesia? Kenyataannya tidak ada tanda terima atau bukti setor kepada pemerintah Indonesia atas nama Muhammad Ali Taher atau Muhammad Zain Hasan. Arsip Nasional Republik Indonesia banyak mencatat bantuan dari individu, di antaranya dari Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Syarif Qasim II, tokoh Tionghoa seperti Jiao Qieshong, dan lain-lain. Tetapi sama sekali tidak mencatat nama Muhammad Ali Taher. Lalu uangnya kemana? Tidak menutup kemungkinan uang sumbangan Muhammad Ali Taher masuk ke kantong Muhammad Zain Hasan sendiri. Siapakah Muhammad Zain Hasan? Apakah dia adalah orang pemerintah Indonesia? Jawabannya adalah bukan. Dia sama sekali bukan dan tidak pernah menjadi pejabat pemerintah Indonesia. Muhammad Zain Hasan hanyalah seorang aktivis, sama seperti Abu Janda dan Muhammad Hussein Gaza. Apakah kalau ada orang yang menyumbang untuk perjuangan Abu Janda, Muhammad Hussein Gaza atau tokoh aktivis lainnya, maka uangnya akan masuk ke negara? Tidak.
Masuk ke organisasi di mana mereka bernaung atau masuk ke kantong mereka sendiri? Jadi apakah jika ada orang asing menyumbang kepada Abu Janda atau Hussein Gaza artinya dia nyumbang kepada negara Indonesia? Tentu tidak. Lalu siapakah Muhammad Ali Taher sebenarnya? Saya mendapatkan informasi tentang Muhammad Ali Al-Taher di situs Palquest. Kemungkinan dia inilah orang yang dimaksud oleh Muhammad Zain Hassam. Dia lahir tahun 1896 di Nablus, Palestina, jurnalis dan aktif dalam gerakan anti-kolonial di dunia Arab. Dia pindah ke Mesir dan beberapa kali ditangkap oleh pemerintah Mesir, tahun 1915, tahun 1941, dan tahun 1949. Akhirnya, dia meninggal pada tahun 1974 di Beirut. Apakah Muhammad Ali Al-Taher adalah Crazy Rich konglomerat yang punya perusahaan besar? Dalam artikel Palquest, Muhammad Ali Al-Taher diketahui memang mendirikan surat kabar seperti Al-Syura dan beberapa media lain. Selain itu, diketahui dia mempunyai toko minyak zaitun. Di Indonesia, tokoh seperti Muhammad Ali Al-Taher contohnya adalah Tirto Adisuryo, BM Diah, atau Rosihan Anwar. Apakah Tirto Adisuryo, BM Diah, dan Rosihan Anwar adalah Crazy Rich konglomerat? Bukan. Tirto Adisuryo bahkan mengalami kesulitan ekonomi pada akhir hidupnya. Jadi seperti tokoh-tokoh sejenis di Indonesia, Muhammad Ali Al-Taher kemungkinan besar hanyalah orang dari golongan menengah, mungkin agak atas sedikit, tetapi bukan Crazy Rich konglomerat. Jadi, sekarang kita sudah mempunyai gambaran tentang Muhammad Ali Taher. Dia adalah jurnalis dan aktivis Palestina yang mengungsi ke Mesir. Dia bukan Crazy Rich konglomerat dan pernah beberapa kali ditangkap oleh pemerintah Mesir. Pada tahun 1948, dia menyumbangkan uangnya dengan jumlah yang tidak diketahui kepada seorang aktivis Indonesia yang tinggal di Mesir bernama Muhammad Zain Hasan, bukan kepada pemerintah Indonesia. Pertanyaannya kembali ke awal. Apakah Indonesia punya hutang kepada Palestina karena Muhammad Ali Taher? Katanya Ali Taher menyumbang kepada Zain Hasan pada tahun 1948. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi jelas, Indonesia merdeka tanpa bantuan Ali Taher sama sekali. Tanpa Ali Taher, Indonesia tetap merdeka. Tidak ada jasa Ali Taher dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian, kemerdekaan Indonesia diakui oleh Mesir pada tahun 1946. Pada waktu itu, Ali Taher belum menyumbang dan bukan tokoh politik yang berpengaruh di dalam pemerintahan Mesir. Bisa dikatakan dia adalah tokoh oposisi atau mungkin bahkan dianggap teroris karena dia beberapa kali ditangkap oleh pemerintah Mesir. Artinya, Indonesia diakui oleh Mesir juga sama sekali bukan jasa Ali Taher. Tanpa Ali Taher, kemerdekaan Indonesia tetap diakui oleh Mesir dan negara-negara Arab lain. Tidak ada jasa Ali Taher dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir dan negara-negara Arab. Dan yang terakhir, Ali Taher bukan menyumbang kepada negara Indonesia, tetapi nyumbang kepada seorang aktivis dari Indonesia bernama Zain Hasan yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Jadi, yang berhutang kepada Ali Taher bukanlah Indonesia, tetapi Zain Hasan. Supaya teman-teman lebih paham situasinya, mari kita coba ganti tokohnya. Kasus pertama. Kenyataannya banyak warga keturunan China yang tercatat dalam arsip nasional berjuang dan berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Sebut saja salah satunya aktivis dan jurnalis Lee Eng Hock. Apakah karena seorang Lee Eng Hock berarti seluruh rakyat dan negara Indonesia berhutang kepada rakyat dan negara China? Tentu tidak. Ada juga Biju Patnaik, warga keturunan India yang membantu Indonesia saat revolusi. Apakah karena seorang Biju Patnaik, seluruh rakyat dan negara Indonesia berhutang kepada rakyat dan negara India? Tidak juga.
Bagaimana dengan Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang memberikan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi dan melindungi para pemimpin Indonesia dari intervensi militer Jepang? Apakah karena seorang Tadashi Maeda, seluruh rakyat dan negara Indonesia berhutang kepada rakyat dan negara Jepang? Sama sekali tidak. Jadi, apakah seluruh rakyat dan negara Indonesia berhutang kepada Palestina karena seorang pengungsi Palestina di Mesir bernama Muhammad Ali Taher? Tidak. Apalagi yang disumbang oleh Ali Taher bukan pemerintah Indonesia, tetapi seorang individu bernama Muhammad Zain Hasan di Mesir. Saya berharap penjelasan ini cukup untuk membuktikan Indonesia tidak berhutang apapun kepada Palestina. Pernyataan Indonesia berhutang kepada Palestina adalah kebohongan. Kalau teman-teman ingin mendukung kemerdekaan Palestina, silahkan. Itu adalah hak teman-teman semua. Tetapi jangan bilang karena Indonesia punya hutang kepada Palestina. Karena Indonesia memang tidak punya hutang apapun kepada Palestina dan Indonesia tidak punya kewajiban untuk membayar apapun kepada Palestina. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari Dereka bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka tamparan benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang nyadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.